Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter, kok berani-beraninya mengharamkan bank. Dari mana dasarnya? Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya. Berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu-Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, seperti video yang telah kita saksikan di awal, bagaimana Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya mengajarkan kepada umatnya bahwa semua bank yang memperlakukan riba adalah sebuah pekerjaan yang jahat, bahkan diharamkan oleh agama. Dan siapapun yang menikmati riba dalam setiap pekerjaannya itu sama seperti seorang anak yang menikahi ibunya. Nah, tentu saja ajaran ini dibantah oleh Ustadz Buya Syakur dalam wawasan serta pengetahuannya yang luas. Ustadz Buya Syakur menjabarkan bahwa bank yang memperlakukan riba itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Seperti apa videonya? Kita saksikan bersama-sama. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini nih. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang Islam kan? Di Barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga, betul? Nah, kita lalu pakai ayatnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu, Bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter, kok berani-beraninya mengharamkan bank. Dari mana dasarnya? Iya kan? Begini, bank konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam, ya kan? Ya. Tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah. Sangat berhasil, sukses besar sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung, semua yang dirugikan. Dengan bunga 1,5%, tapi kalau di Singapura 0,3%. Ya kan, bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01% lah. Singapura itu tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern, nggak ada masalah. Lalu diharamkan, dasarnya apa? Riba gitu, karena disebutnya 1% riba. Nah sekarang yuk kita ngitung ibu-ibu sekalian,
Dulu uang itu menggunakan logam yang dicetak, emas atau perak. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil. Ya sampai kapanpun ya emas 10 gram. Ya kan gitu. Nah, sangat rasional sekali kalau dulu orang pinjam 10 dirham, dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun pun ya 10 dirham, karena emas. Nah, kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank, kita pakai kertas. Saya ingin sedikit menerangkan dulu. Akibatnya di sini akan mengalami inflasi, harganya susut. Kalau utang 100 juta dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak, oke, kita sambut. Betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini, jangan menghancurkan umat manusia. Paham nggak? Coba silakan bereksperimen dulu, seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong, betul nggak? Bikin demplok, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubuk ya, atau Cirebon, bikin bank Islami tanpa bunga, sistemnya begini, diuji dulu selama 10 tahun, ternyata lebih maju. Nah oke, baru disosialisasikan, kan begitu. Iya, saya sependapat dengan Ustadz Buya Syakur bahwa semua bank yang memberlakukan riba tidaklah haram, kecuali dengan tanda kutip bahwa bank ataupun sebuah perusahaan yang bekerja di dalam peminjaman modal atau dana tetapi memberlakukan bunga di luar batas peraturan yang telah ditentukan oleh negara, itu memang kejahatan. Memang belakangan ini banyak sekali bermunculan perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang meminjamkan uang atau modal kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi tentu dengan persyaratan yang begitu berat atau juga harus dengan yang namanya jaminan. Lalu ketika diberlakukan sebuah peraturan dan ketika si peminjam ini tidak dapat mengembalikannya, maka perusahaan yang meminjamkan uang itu akan melakukan penyitaan serta keputusan-keputusan yang tidak masuk akal, sehingga si peminjam ini harus menyerah serta membayar atau memberikan harta bendanya untuk ganti utang ataupun pinjaman yang telah dia terima dari perusahaan atau badan hukum tersebut. Nah, saudara-saudaraku, kita harus berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini adalah terlalu ekstrim. Karena semua bank itu kan memiliki atau mempunyai staf atau karyawan, dan tentu mereka-mereka yang bekerja di dalamnya ya bisa jadi mereka semuanya adalah agama Islam. Kalau bank itu bank syariah, ya tidak mungkin ada orang bekerja tanpa gaji, ya, karena orang dari rumah pergi ke kantor atau ke perusahaan itu atau ke bank itu harus mengeluarkan uang untuk ongkos atau untuk makan siangnya ketika dia bekerja. Lalu ketika bank itu tidak memberlakukan riba, bagaimana mungkin bank itu bisa mendapatkan untung untuk membayar gaji pegawai, staf, atau semua operasional yang ada di perusahaan bank tersebut? Ya, jadi apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad ini seperti tak berbobot atau ya tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Karena kita sendiri jangankan kerja di bank, tetapi ketika Ustadz Abdul Somad telah mengeluarkan tenaga, bahkan mengorbankan waktu ya dalam dia berceramah, pergi keluar kota atau juga mungkin keluar negeri, ya nggak mungkin dia tidak berharap atau mengharapkan imbalan atau amplop untuk dia bisa kembali pulang dan memberikan makan kepada keluarganya. Betul nggak? Mungkin setuju, tapi ini kan sistem perbankan saya tidak pernah terbukti dan belum ada contohnya, ya kan? Ada bank syariah, ada, malah semua bank ada syariahnya. Bank syariah BJB ada, bank syariah BJB, bank syariah PNI, bank syariah Mandiri, bank syariah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya seperti bank konvensional juga.
hanya beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau bank syariahnya urun. Kalau bank syariah, bank konvensionalnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konvensional namanya leasing, bank syariahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau bank konvensional namanya bunga, sih namanya musyarakah. Ngitungnya sama, iya kan? Utangnya ada jaminan, ya kan gitu. Sekian tahun lamanya, sekalipun tidak pun namanya ngitungnya mah pada mengkonungku. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi, karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya pakai bahasa asing, betul nggak? Semua benda ada namanya. Yuk kita uji, namanya apa nih? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelak ya, apa nih? Suruh ngomong Pak nih. Nah, dalam ilmu seksologi itu karena malu menyebut nama bahasa Indonesianya, terpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia, ini minor labia, ini namanya gas spot, ini namanya dan sebagainya. Oke? Barangnya mah pada kan? Iya kan? Beda nama. Ya kenapa? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita nggak usah galau, sebab ini sudah banyak korbannya. Banyak orang yang keluar dari bank, pegawai di bank, karena ada fatwa haram, mereka hatinya baik, kepengen selamat dunia akhirat, pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali, tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya, selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan belum ada penggantinya yang wajar, maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat. Betul nggak? Yang disepakati saja daging babi haram, tetapi ketika tidak ada yang lainnya dan kau harus menyambung hidup, maka daging babi itu juga dibolehkan. Namanya hukumnya darurat, ad-darurah tubihul mahdzurah, sampai kita nemu daging kambingnya. Nah, ini bank syariahnya yang betul-betul syariah, yang akan lebih baik kualitasnya, lebih adil, lebih menguntungkan, belum ada. Kenapa ini diharamkan? Betul nggak? Itu. Kemudian lagi bahwa saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama kiai, jangan suka lancang mengharam-haramkan supaya kelihatan Anda orang wirai, sambil kedelang jadi wali nih. Oh iya, speaker haram. Bayangkan kalau ini haram, saya ngomong di sini harus jerit-jerit, betul nggak? HP haram, TV, radio, internet, better. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, dari semua apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad telah dijawab dan dijabarkan oleh Ustadz Buya Syakur. Dan kiranya kita semua yang mendengarkan video ini, wawasan pengetahuan kita semakin bertambah-tambah dan kita semakin smart, semakin cerdas dan semakin bijaksana untuk menjelaskan bahkan melakukan keputusan ketika kita akan menyimpan uang kita atau menabung di bank manapun yang kita percaya. Ya, seperti apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad itu adalah untuk kalangan dia sendiri. Ya mungkin kalau Ustadz Abdul Somad menyimpan uangnya di bank manapun, ya mungkin beliau tidak perlu meminta bunga karena uangnya sudah terlalu banyak, bahkan sudah berceceran di bank-bank manapun. Ya itu wajar saja. Tetapi bagi kita yang bekerja keras, yang berpikir agar tabungan kita terus tersimpan dengan baik, sudah wajar kalau pihak bank mengambil uang kita dan kemudian memanfaatkannya, kemudian mengembangkannya lagi, lalu pihak bank memberikan
imbalan kepada kita berupa bunga, sekalipun bunga itu kecil dan mungkin di bawah 1%. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, sekalipun itu cuma 1% atau di bawahnya, itu tetap dianggap haram. Nah, kiranya kita semuanya harus belajar menabung karena masa depan itu membutuhkan yang namanya kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kita tidak menabung dari sekarang, bagaimana mungkin kita bisa punya, bagaimana mungkin kita bisa hidup tenang, bagaimana mungkin kita bisa menghadapi masa-masa sukar kalau kita tidak menyimpan, menabung, dan terus menabung. Nah, semangat saudara-saudaraku, tetap rajin bekerja dan jangan berboros, tabunglah semua pendapatanmu dan biarlah semuanya semakin bertambah banyak dan kita terus bersukacita dengan apa yang kita kerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.